Hola people, welcome back to my channel. Kali ini aku mau buat video resep sayur goreng asam tangkar khas Betawi. Buat yang punya iga tapi bosan dibuat sop terus, wajib banget loh cobain resep ini. So, stay tune on the video. Well, ini dia bahan-bahan untuk membuat sayur goreng asam tangkar khas Betawi. Pertama di sini ada bumbu halus, ada bawang merah, bawang putih. Lalu ada kemiri, ini udah aku sangrai kemirinya. Ada kunyit, lalu ada jinten. Dan terakhir ada ketumbar bubuk. Lalu yang kedua ada bumbu cemplung, di situ ada jahe, lengkuas, dan serai. Nanti kita geprek bareng-bareng. Lalu ada 3 daun salam, dan terakhir ada asam. Di situ aku pakai asam paste sama asam buah. Nah, karena di sini sayur asam, jadi aku pakai sayurnya ada 3 macam, ada jagung, kacang panjang, dan daun melinjo. Nah, lalu di sini ada 500 sampai 700 gram tangkar atau iga. Ada yang kelupaan, ada cabe di sini masuknya ke dalam bumbu halus ya. Oke, yang pertama di sini aku mau kupas bawang merahnya dulu. Di sini untuk 500 sampai 700 gram iga aku pakai sekitar 11 sampai 13 bawang merah. Nah, kalau masakan Nusantara ini kita kayak harus berani banget sama bumbu, jadi kayak bumbu itu nggak boleh malu-malu biar masakannya itu makin sedap atau makin enak. Di sini kalau untuk bawang putihnya aku pakainya cuma 3 siung aja. Lalu next kita kupas-kupas jahe, lengkuas sama kunyitnya. Lalu di sini aku mau potong-potong sayurnya. Untuk sayurnya kalian boleh banget pakai sayur asem pada umumnya kayak ada labunya, ada nangkanya. Cuma karena di sini aku yang suka itu cuma 3 macam sayur itu yang kemakan, jadi aku nggak pakai yang lain. But again, feel free ya to use any kind of other veggies. Next di sini aku mau cuci sayurnya dulu. Lalu dilanjutkan dengan blanch dagingnya atau iganya. Nah, untuk kalian yang biasa ngikutin video aku udah pasti tahu ya teknik ini teknik apa. Jadi sebelum memulai proses masak, biasanya aku mau keluarin dulu kotoran yang ada di dalam sebuah protein. Nah, gimana caranya? Didihin dulu sebentar, lalu angkat dan cuci dagingnya atau proteinnya. Next, kita lanjut ke proses bumbu halus. Di sini aku pakai blender ya. Nah, untuk cabenya nanti resepnya itu menyesuaikan aja yang di description box. Again, di sini aku bikin resep masakan itu biar anakku juga bisa makan. Jadi kayak untuk tingkat kepedasannya itu sangat disesuaikan dengan anakku. Jadi ini resep yang kids friendly. Nah, untuk jinten dan ketumbarnya di situ aku masing-masing pakai setengah sendok teh. Nah, biar nggak seret blendernya, bumbu udah masuk semua, kita tinggal tambahin minyak aja. Next, sekarang kita tumis bumbu halusnya. Di sini setiap masakan Nusantara itu pasti kayak kuat bumbunya, jadi take your time ketika menumis bumbu. Itu benar-benar harus matang dan pastikan tidak langu. Dan satu hal lagi, jangan lupa diaduk biar bawahnya itu nggak gosong. Lanjut, kalau bumbunya udah setengah matang gini, mau aku tambahin lengkuas, jahe, sama serai yang udah digeprek plus daun salam. Tumis terus sampai semuanya wanginya keluar. Lalu di sini juga aku suka nambahin garam ke dalam bumbu halusku biar sekalian aku bisa nyicipin kalau bumbu ini udah mateng atau masih langu, jadi kelihatan. Habis itu di sini aku mau tambahin crushed black pepper, atau kalian kalau punya merica atau lada yang masih utuh bulat-bulat gitu juga boleh dipakai. Lanjut, di sini aku mau masukin iganya yang udah di blanch tadi. Untuk iganya juga take your time. Di sini aku kurang lebih numisnya 5 menit.
biar semua bumbunya itu meresap ke dalam iganya sebelum nantinya akan kita tambahkan air. Nah, lihat kan di sini semua bumbunya itu udah menyerap ke iganya. Jadi nanti tuh pas kalian makan supnya, iganya itu nggak plain gitu, nggak rasa daging banget tapi udah benar-benar ke infuse sama bumbu. Oke, lalu asam jawa yang buah masuk, lalu baru kita tambahkan air. Di sini aku pakai airnya kurang lebih 2 liter. Lalu mau aku tambahin kaldu jamur atau totole. Nanti semua resepnya juga ada di description box. Oke, sekarang mau langsung aku presto. Di sini kalau kalian mau masaknya manual, monggo. Cuma karena aku mau menghemat waktu, jadi aku pakai presto aja lebih praktis. Oke, udah di presto selama 30 menit setelah mendesis. Nah, ini dia bentukannya. Mau aku tambahin sayuran jagung sama kacang panjang. Oke, lanjut. Di sini aku mau larutin asam jawa yang paste pakai kuahnya dulu. Lalu baru aku masukkan air asam jawanya. Well, it's time to correction. Jadi di sini emang aku kalau masak itu selalu pakai feeling sebenarnya. Jadi kayak adjustmentnya itu kayak di belakang. Itu kalian tinggal rasa-rasain kurang asam, kurang asin, jadi bisa ditambahin. Nah, di sini juga aku tambahin palm sugar atau gula merah. Dan jangan khawatir, insya Allah semuanya aku tulis di description box. Lanjut, terakhir aku masukin daun melinjonya. Nah, udah di step ini kita tinggal tunggu mendidih aja dan udah jadi deh semuanya. Tuh kan, lihat udah kelihatan seger banget kan? And voila, sayur goreng asam tangkar khas Betawi udah jadi deh. Jangan lupa kalian sajikan dengan sambal favorit kalian ya. Selamat mencoba, bye-bye.